Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pratama Putra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen SDM kedua. Berikut adalah judul untuk presentasi saya, yaitu strategi motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan studi kasus pada PT Purnama Sinar Gemilang. Jadi yang pertama-tama adalah pendahuluan. Saya akan mengenalkan mengenai profil perusahaan PT Purnama Sinar Gemilang yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, distribusi logistik, dan instalasi jaringan telekomunikasi yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan dengan pengalaman lebih dari 1 dekade, perusahaan ini telah membangun reputasinya sebagai mitra yang sangat terpercaya, terutama dalam proyek-proyek pembangunan gedung industri, pelabuhan, penginapan, dan infrastruktur lainnya. Nah, di mana pada latar belakang masalah pada presentasi yang sangat ini, di mana PT Purnama Sinar Gemilang ini memiliki jumlah karyawan yang lumayan cukup besar. Di mana dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tantangan yang cukup serius terkait penurunan motivasi kerja di kalangan karyawan. Nah, berdasarkan hasil observasi dan penelitian internal, ditemukan bahwa sebagian besar karyawan mengalami demotivasi karena yang pertama itu karyawan merasa kurang dihargai atas kontribusinya. Yang selanjutnya adalah minimnya jumlah pelatihan dan pengembangan kompetensi dan juga pengembangan karir pada perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah sistem penghargaan dan insentif yang dirasa belum maksimal oleh para karyawan. Untuk analisis pemecahan masalahnya, berdasarkan teori motivasi kerja dan dengan pendekatan ground theory, permasalahan yang muncul tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang pertama itu adalah karyawan diberikan penghargaan, misalnya penghargaan karyawan terbaik setiap bulan atau penghargaan tahunan yang memicu agar para karyawan ini berlomba-lomba menunjukkan kinerja terbaiknya. Selanjutnya adalah adanya memberikan peluang pengembangan diri, baik itu pengembangan diri berupa pengembangan karir ataupun pengembangan pengetahuan atau baik itu hard skill dan soft skill-nya. Dan yang ketiga tentu saja itu memberikan kenaikan gaji dan insentif berdasarkan dengan capaian kinerja ataupun sesuai dengan apakah karyawan tersebut mencapai target yang diinginkan perusahaan. Kemudian solusi yang diambil oleh perusahaan yang pertama itu untuk mengatasi masalah rendahnya motivasi kerja dan produktivitas karyawan, jadi PT Purnama Sinar Gemilang ini menerapkan sejumlah strategi untuk manajemen SDM-nya yang terstruktur dan berorientasi pada pengembangan karyawan. Di antaranya yang pertama itu adalah pemberian insentif yang berbasis kinerja, di mana karyawan mendapatkan bonus dan penghargaan untuk pencapaian target tahunan. Selanjutnya adalah diberikannya pelatihan soft skill yang berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga kompetensi karyawan. Selanjutnya adalah dilakukan rotasi tugas dan juga pengayaan pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kejenuhan karyawan terhadap suatu tugas yang mungkin mereka kerjakan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan kebosanan. Sehingga untuk mengurangi hal tersebut perlu dilakukan rotasi atau mutasi internal. Dan selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan karyawan, karena mereka harus berpindah misalnya dari satu bidang ke bidang lainnya, maka otomatis keterampilan karyawan tersebut akan selalu berkembang. Dan yang salah satu yang paling penting adalah peningkatan komunikasi internal. Jadi perlu dilakukan adanya forum diskusi dan evaluasi rutin antara
manajemen, dan juga karyawan. Selanjutnya adalah hasil dan dampak perubahan. Jadi setelah penerapan strategi peningkatan motivasi dan pelatihan kerja, PT Purnama Sinar Gemilang ini mulai menunjukkan perbaikan signifikan dalam berbagai aspek operasional. Di antaranya yang pertama adalah, setelah dilakukan, perbaikan atau dilakukan inovasi-inovasi sebelumnya, ternyata ditemukan bahwa kinerja karyawan semakin meningkat secara signifikan. Jadi karena mereka lebih termotivasi karena merasa kontribusinya lebih dihargai oleh perusahaan, maka mereka lebih semangat dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah tingkat kepuasan ker apa, tingkat kepuasan kerja ini menjadi naik berdasarkan survei internal. Jadi karena, targetnya tercapai, kepuasan karyawan terhadap kinerjanya juga naik dan juga loyalitas karyawan terhadap perusahaan juga akhirnya akan, secara tidak langsung juga akan ikut naik. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antar tim menjadi lebih harmonis karena tadi, diterapkan apa namanya, eee, yang namanya adanya forum-forum, diskusi, atau komunikasi internal di perusahaan tersebut, sehingga menyebabkan karyawan nih menjadi lebih harmonis. Jadi kalau ada masalah bisa didiskusikan dengan lebih baik, yang akhirnya semua hal ini menyebabkan, turunnya turnover dari karyawan. Jadi se apa namanya, kayak hasil atau grafik dari turnover ini semakin lama semakin menurun. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus yang ada di PT PSG ini, menunjukkan bahwa motivasi kerja dan pelatihan karyawan ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas. Nah, permasalahan yang muncul akibat rendahnya semangat kerja dan kurangnya penghargaan dapat diatasi melalui strategi sumber daya manusia yang tepat, seperti pelatihan berkala, sistem penghargaan berbasis kinerja, dan komunikasi internal yang terbuka. Dan hasil dari penerapan strategi tersebut tidak hanya berdampak positif pada kinerja individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Berikut adalah slide terakhir dari presentasi saya, dan juga saya mohon maaf apabila presentasi saya masih banyak kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.